Mereka pun akhirnya masuk ke dunia film The Shining. Mereka hanya memiliki waktu 5 menit untuk menemukan kunci di sana. Masalahnya namanya hotel, kuncinya ada banyak ya kan lur. Dari mereka berlima, It's satu-satunya yang belum pernah lihat The Shining. Sampai akhirnya ada bola kasti menggelinding ke arahnya dan dia melihat dua bocil kembar yang sangat ikonik. Hello, Danny. Come play with us. No. Saat terseret gelombang darah, Edge sempat melihat ada foto-foto pengunjung hotel dengan Halliday dan Kira di depannya. Lalu Edge pun terseret kembali sampai akhirnya dia masuk ke kamar 237. Kamar yang paling keramat di hotel itu. Nasibmu, Edge. Hi, naked lady. Can you do me a favor and tell me where are all the exits? Setelah Ace diselamatkan, dia memberitahu ruangan dengan foto Halliday dan Kira di depannya. Ternyata ruangan itu adalah ruang dansa. Terlihat banyak zombie berdansa di dalamnya dan ada Kira di tengah-tengah mereka. Lalu saat Artemis melompat mendekati Kira, pemain lainnya pun diteleportasi keluar dari hotel. How do we get to her? Take the leap. Wait! Here to dance. You know how long I've been waiting for. Ternyata tebakan Artemis sangat tepat sekali. Ketika Halliday ngedate sama Kira, dia tidak mengungkapkan apapun, bahkan tidak mengajaknya berdansa. Padahal Kira udah ngarep. Anorak pun akhirnya memberikan kunci giok dengan tatapan yang masih menyesali kecemenannya dahulu. Well, found my jade. Thank you. Tak lama kemudian Parzival mendapatkan kunci gioknya, sedangkan para Sixers yang sudah berhasil mendapatkan kunci pertama sekarang kelimpungan menyelesaikan tantangan film The Shining. Dari petunjuk yang ditemukan, mereka hanya tahu jika kunci giok ada di sana, tapi nggak tahu cara mendapatkannya. Finale berhasil menemukan orang bertato yang tadi membawa Wade dan mengirimkan drone untuk mencari markas mereka. Ketika Wade dan Samantha masih sibuk membahas petunjuk selanjutnya, tiba-tiba markas mereka diserbu oleh pasukan IOI. Samantha pun langsung membawa Wade ke jalan rahasia yang tembus ke belakang gedung, sedangkan Samantha akan mengulur waktu dan menyerahkan dirinya. Itu semua dilakukan karena hanya Wade lah yang paling memahami Halliday dan bisa memenangkan kontes tersebut. I'm gonna delay them. Wait, no, wait! No! You'll forgive me for this, I promise. You will be remanded to the nearest IOI loyalties, including any interest or late fees you incur. Wade yang berhasil selamat dari kejaran IOI tiba-tiba ditarik seorang wanita bernama Helen yang ternyata dia adalah Edge. Edge pun membawanya ke trailer miliknya, tapi karena ada drone yang mencoba mengambil identitas kendaraan, Toshiro alias Daito langsung menghancurkannya. Come on, they've spotted us. My real name is Toshiro. Mereka pun segera kabur dari kejaran pasukan IOI dan ternyata IOI sudah memenangkan tantangan yang kedua dan sudah berhasil menemukan tantangan yang ketiga. Lalu terlihat di dalam trailer ada seorang bocil yang tak lain tak bukan adalah adiknya Toshiro, yaitu Sho, dengan nama aslinya adalah Sho, pakai X, beda X doang lur. Sho, you're the world's most badass 11-year-old ever. He knows. Shut up, let him tell me. Samantha yang sudah ditangkap dipekerjakan paksa memasang bahan peledak di dunia game dan dia tidak bisa melepas helm VR-nya yang terikat di kepalanya. Terlihat Nolan yang juga berada di dunia game sedang mengecek progres pencarian kunci ketiga, yaitu kristal, yang ternyata adalah tantangan bermain video game di konsol Atari 2600. Masalahnya lur, ada banyak game di konsol tersebut dan belum ada satupun pasukan IOI yang berhasil memenangkannya. Sementara itu, tim peneliti terus mencari tahu di game apa kunci tersebut disembunyikan. Setelah itu Nolan pun menemui iRock untuk mengaktifkan bola Osofox-nya dengan sebuah mantra. Doge ol tiende.
Nolan pun kebingungan gimana caranya Wade dan Toshiro bisa masuk ke ruangannya. Mereka pun bertanya di mana Samantha berada dan meminta akses kode rig-nya yang bisa tersambung dengan pusat loyalty tempat di mana Samantha dipekerjakan. Rig itu adalah tempat main VR-nya Lur. Setelah mendapatkan informasi kode akses rig Nolan, Wade pun keluar dari sana sedangkan Toshiro masih menjaganya. Ternyata mereka masih berada di dalam oasis termasuk Nolan. Itu karena Ace berhasil meretas sinyalnya dan membuat kantor yang sangat mirip dengan aslinya. Ditambah lagi Percival sudah tahu password triknya Nolan yang ditempel di kursinya. Thinks he's back at his office in the real world, but actually he's here in the identical office that H built. Dengan menggunakan kode akses Nolan, Percival berhasil berbicara dengan Artemis dan bisa mengetahui sistem tabung kurungan Samantha. Percival pun memandunya untuk bisa melepaskan helm VR-nya dari dalam dan membuka kurungannya. Tapi setelah Samantha terbebas, dia tidak kabur begitu saja. Karena avatarnya Artemis berada di dalam perisai, dia berniat mencari tahu cara mematikan bola Osufox dengan memakai rig-nya Nolan. Get to Planet Doom and wait for my signal. What signal? I'm gonna take down that shit. You need to raise an army. An army? Wait, answer me. Okay, it's capital B 055 man 69. Di kantor duplikasinya, Nolan pun akhirnya sadar jika dia masih berada di dalam oasis karena melihat avatar Percival dan kawan-kawan lewat pantulan dari kursinya. Nolan pun langsung membuka VR-nya dan mendatangi kurungan Samantha yang sudah kosong. Nolan memerintahkan Finale untuk segera menemukan di mana mobil Ace berada karena di dalamnya pasti ada Wade dan kawan-kawan. Sementara itu Samantha berhasil masuk ke rig-nya Nolan dan mendapatkan informasi cara menonaktifkan bola Osufox, yaitu dengan mantra seperti ini. Utter spell within 10 feet of orb. Wade pun mengikuti saran dari Samantha. Sebagai Percival, dia mengumumkan ke seluruh penjuru oasis jika tantangan ketiga ada di planet Doom. Tapi sekarang lokasi tantangan tersebut diselimuti oleh perisai pelindung. Itu karena kebengisan dan ketamakan Nolan yang ingin menguasai dunia virtual maupun dunia nyata. Terlihat Samantha yang kabur dari kantor Nolan, sedangkan Ace menyiapkan Iron Giant-nya untuk pertempuran terakhir. This guy. Back to work, people. Thinks that we're all too distracted to even activate the Iron Giant. Percival pun meminta bantuan semua pemain untuk menumbangkan perisai tersebut dan juga perang melawan Nolan agar dunia tidak jatuh ke tangan yang salah. Dan yang terjadi, In the name of James Halliday himself, help us save the Oasis. In the name of Artemis, in the name of H, in the name of Daito and Sho. No. Nah ini baru namanya tawuran online ya kan Lur. Semua pemain di sana pun langsung menembaki perisai pelindung. Sementara itu di IOI, Samantha masuk lagi ke dalam dengan rig milik Sixers untuk mendekat ke bola Osufox dan mengucapkan mantranya. Terlihat pasukan Sixers yang bahkan sampai sekarang belum bisa menemukan di mana kunci kristal berada. Sedangkan salah satu peneliti IOI menyarankan untuk memain game adventure karena game tersebut adalah game dengan Easter egg pertama di dunia. It's Adventure. Who was the first video game designer ever to hide his name? Play Adventure. Karena mantra hanya bisa diucapkan dari jarak 10 kaki, Artemis pun membaca mantranya melalui drone speaker yang sudah didekatkan ke bola Osufox. Dan tiba-tiba First to the key! Setelah Artemis mengetahui game di tantangan ketiga, dia langsung bergabung ke peperangan. Ini kalau kalian perhatiin banyak banget karakter gamenya Lur. Ada Chun-Li, Street Fighter, Pokemon, Upin Ipin, Bima X ngumpul semua di sini. Sampai Chucky juga ada, tapi hanya sebagai item. Yo, Z! Try this little guy! Finale yang masih mencari mobil milik Ace melihat orang-orang ini pencak silat sendiri ini pada ngapain. Sudah jelas perang di Doom ya kan. Sedangkan di Oasis, Nolan yang melihat pasukannya terus dihabisi akhirnya mengeluarkan sebuah item spesial, yaitu kendaraan robot dinosaurus super besar Mecha Godzilla. Anti-personnel ordnance cannon!
Edge pun menyerangnya dengan Iron Giant, tapi dia langsung dijatuhkan sekali pukul dan dibakar dengan Atomic Breath. Karena Mechagodzilla terlalu OP, Parzival meminta bantuan Daito untuk segera turun ke medan perang dengan berubah menjadi Gundam. Daito, we need you! Daito, now! Get to the bridge. Go now! He's distracted! Go, 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 go! Ini kan yang kalian tunggu dari tadi kan, tahu banget aku lur. Ternyata Daito memakai artefak Gregarious 120 yang ia dapatkan di Deathmatch di awal film. Dia berubah menjadi RX-78 Gundam dan langsung menyerang Mechagodzilla dengan beam sabernya. Mechagodzilla pun terjatuh dan menimpa banyak pasukan Sixers. Dan karena artefak itu hanya dapat bertahan 2 menit, Daito pun melancarkan serangan pamungkasnya. Artemis menyuruh Parzival dan Shaw segera mengurus kunci yang terakhir, sedangkan dia akan menumpang Iron Giant-nya Edge untuk menyerang Mechagodzilla sampai akhirnya. Ketika Parzival dan Shaw mendekati kastil, Aerok meledakkan ranjau dan jembatan pun hancur. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Iron Giant mengorbankan dirinya menjadi jembatan bagi Parzival dan Shaw. Aerok pun terus menembaki tangan Iron Giant. Lalu ketika Aerok masih mereload senjatanya, Shaw langsung melemparkan shurikennya. Mamam, Iron Giant yang sudah diambang batas akhirnya terjatuh ke lava dan Edge pun kalah. Di lain tempat, Nolan yang tahu Samantha ada di ruang perang IOI langsung mencarinya. Satu persatu helm pasukan IOI dibuka dan Samantha mulai panik. Wade yang tahu jika Samantha sedang dalam bahaya terpaksa menembak Artemis agar Samantha bisa segera kabur dari IOI dan pergi ke mobil Edge yang berada di River South. Wade, no. Get it together, Sixer. Back to respawn. Di tengah tembakan IOI, Parzival akhirnya menggunakan granat suci yang sebelumnya dia beli. Semua Sixers pun mati seketika, pun seportal-portalnya. Mereka pun akhirnya sampai dan melihat satu Sixers yang akhirnya memenangkan permainan setelah sekian lamanya. Tapi tetap aja es di bawahnya hancur lur. Yeah! I won! Not adventure. Sekarang Parzival mencoba memainkannya. Dia tahu jika tantangan ini bukan soal kemenangan dengan cara yang normal. Dia mengingat perkataan Halliday jika kuncinya tak terlihat, yang artinya tersembunyi di ruangan yang sangat gelap. Namun tiba-tiba Nolan datang bersama Aerok yang sudah menangkap Shaw. Nolan pun memberikan penawaran terakhir yaitu $50 juta jika Parzival memberikannya kunci kristal atau dia akan meledakkan bom Kataklis yang bisa memusnahkan semua pemain di Oasis. Jelas Parzival menolaknya dan menendang bom tersebut tepat ketika Nolan akan mengaktifkannya. Wait, I thought you were bluffing. You know that kills all of us, right? I've got 10 years worth of... Mereka berdua pun bertarung, meskipun Parzival sempat kewalahan, tapi ini adalah dunianya, dan mengeluarkan jurus combo Hadoken dilanjutkan dengan Sadukan The Titit. Get me out of this thing. Semua karakter tewas tak bersisa dan papan skor kembali jadi kosong. Nolan pun sangat senang melihatnya. Akan tetapi Parzival ternyata masih hidup karena koin pemberian dari kurator yang ternyata adalah extra life atau tambah nyawa, dan namanya pun kembali muncul di papan skor. Hold on. You're alive. Thanks, Curator. Parzival pun langsung melanjutkan permainan dan tiba-tiba secara otomatis permainannya disiarkan secara live ke seluruh pemain di Oasis. Live feed in all Oasis. Halliday's letting everyone watch the end of the contest. Oh, that's so Halliday. Di lain tempat, Ace dan kawan-kawan berhasil menemukan Samantha. Betapa senangnya dia bertemu dengan teman-temannya, termasuk Shaw yang ternyata masih bocil 11 tahun. Samantha akhirnya mengetahui jika Parzival masih hidup di Oasis. Shaw?
What? Give me a hug. Ninjas don't hug. Alright everybody, hold on. Finale akhirnya berhasil menemukan mobil mereka dan melaporkannya ke Nolan. Gak pakai lama, Nolan pun akan mendatanginya sendirian untuk membunuh Wade dan kawan-kawan. Out. Give me that. Di Oasis, Percival akhirnya berhasil memenangkan permainan. Lalu layar game pun mati dan muncullah Anorak yang memberikannya kunci terakhir. H, what the hell's going on? Do you want it or not? IOE terus menabrak mobil H sampai akhirnya Percival mendapatkan kuncinya dan terbukalah gerbang terakhir dengan 3 slot kunci di depannya. Percival juga meminta seluruh pemain Oasis yang melihatnya untuk pergi membantunya di The Stacks. Masukin kunci aja susah banget lur ini. Ditabrak-tabrakin terus sampai akhirnya di ruangan dengan harta yang melimpah, Anorak langsung meminta Percival menandatangani penyerahan seluruh Oasis. Namun di dunia nyata, Finale berhasil masuk ke mobil Edge dan membuat kekacauan. I'm gonna need a second. Ketika Percival akan melanjutkan tanda tangan, dia merasa ada yang janggal. Ini pasti ada yang nggak beres ini. Percival tahu jika momen ini persis seperti Halliday yang membuat kesalahan ketika dia mengizinkan Morrow menandatangani bagian keuntungannya di Gregarious Games. Percival yang tahu itu hanyalah sebuah ujian, tidak mau berbuat kesalahan seperti Halliday dahulu. Anorak pun tersenyum haru dan seketika tempat itu berubah menjadi kamar Halliday semasa kecil. This is where you grew up. Ruangan itu penuh dengan buku, poster, film, dan game kesukaannya Halliday, yaitu pop culture 80-an. Lalu Halliday menunjukkan sebuah tombol yang dapat menghapus seluruh dunia Oasis selamanya. Lagi momen genting begini, Nolan berhasil menabrak mobilnya Edge yang sudah ada di The Stacks. Semua orang pun mendekat dan berusaha menghentikannya. Bikin ribet, Nolan pun langsung mengacungkan pistolnya. Sambil mencari di mana Easter egg-nya berada, Halliday menceritakan suatu hal yang penting. Ternyata Oasis diciptakan karena Halliday tidak pernah merasa nyaman saat berada di dunia nyata. Dia tidak tahu caranya bersosialisasi. Sampai ketika dia akan meninggal, Halliday baru menyadari meskipun dunia nyata menakutkan dan sangat menyakitkan, tapi kenyataan yang sesungguhnya hanya berada di dunia nyata, bukan dunia game beserta Oasisnya. Percival pun akhirnya mendapatkan hadiah utama, yaitu Easter egg. Tapi di saat yang bersamaan, Nolan masuk ke dalam mobil mereka. No! Please! Melihat keindahan Easter egg dan betapa emosionalnya momen tersebut, Nolan pun mengurungkan niat untuk menembak Wade dan mengakui kekalahannya. Tak lama kemudian polisi pun datang menangkapnya. Walk back towards me. Finale, listen to me very carefully. Di Oasis, bersama Halliday yang masih kecil, mereka berdua pun pamit pergi dari sana. Tapi sebelum pergi, Percival bertanya bagaimana bisa avatar Halliday terasa begitu realistik, seperti ada yang memainkannya dari jauh. Then what are you? Goodbye, Percival. Thanks for playing my game. Setelah itu datanglah Og dan Morrow. Jelas Wade dan kawan-kawan kaget melihat salah satu penemu Oasis mendatangi mereka secara langsung. Tapi sebelum lanjut ngobrol, Wade meminta waktu sebentar karena ingin mencium sementa. Mana so pakai penasaran segala pula. I'm not like Halliday. I'm taking the leave. Lalu polisi pun datang meminta penjelasan dari Edge yang ternyata telah mengirim rekaman Nolan saat mengakui telah membunuh Alice dan orang-orang di The Stack. Setelah itu gantian Morrow yang membawa pengacara dari Gregarious Games untuk kontrak penyerahan perusahaan kepada Wade. Tapi Wade bukanlah orang yang maruk dan tamak, lalu membagi kepemilikan perusahaan Gregarious Games bersama klannya yang sekarang disebut The High Five. I'm splitting it with my clan. We're gonna run things together. That's a good choice. Wade pun bertanya-tanya kenapa Morrow bisa datang secepat itu. Karena ternyata lur, selama ini Morrow berperan sebagai si kurator. Dia memberikan extra life karena Wade berhasil mengetahui bahwa Kira adalah kunci dari tantangan yang kedua. You're the curator? Well played, Percival. Percival tahu jika penyesaran terbesar Halliday adalah saat dia kehilangan satu-satunya sahabat, yaitu Morrow, karena berbeda pemikiran. Sekarang Gregarious Games menjadi milik The High Five. Morrow diangkat sebagai konsultan non-eksklusif dan mereka juga melarang setiap pusat loyalty untuk mengakses ke dalam game. Karena itulah IOE akhirnya gulung tikar kapok. Tapi peraturan baru yang terpenting adalah game akan ditutup setiap hari Selasa dan Kamis agar orang-orang dapat lebih menikmati dunia nyata. Sesuai dengan kata-kata Halliday bahwa dunia nyata adalah satu-satunya hal yang nyata. Reality is the only thing that's real.
Buyar nggak bayangin nanti era metaverse kayak gimana ya? Coba komen-komen di bawah menurut kalian kayak gimana, Lur? Mendapatkan 55 nominasi dan 11 penghargaan. Gimana nggak dapat banyak nominasi? Visualnya kayak begini, alurnya dapat, padat, cepet, emosional, ya banyak lah. Yang masih jadi pertanyaan besar adalah Halliday ini masih hidup apa sudah mati sebenarnya? Tapi dari pertanyaan Halliday, ya kayaknya dia sudah mati. Dan wujud aslinya di Oasis hanya sekedar teknologi super canggih yang sudah disiapkan untuk akhir permainan. Siap-siap ya Lur ya menghadapi era di mana kegiatan ekonomi, berbisnis, bercengkrama, bermain, bersemuanya ada di dalam metaverse. Dan Anda hanya mempedulikan VR Anda, tidak peduli dengan bersosial secara langsung dengan teman Anda. Mau kayak gitu? Mau? Ya wes gitu dulu Lur, aku Hicang undur diri, matur nuwun dan seno untuk tidak peduli dengan sekitar. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Assalamualaikum Lur.